Shalom, my beloved brothers and sisters in Christ here in GPD Brisbane. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita semuanya? Are we all excited for the words of God? Cuma Pak Yefta doang ini yang excited. Are we all excited for the words of God today? Amin. So it's a privilege, terima kasih kalau hari ini saya diberikan satu kesempatan lagi untuk memberitakan firman Tuhan pada hari ini. Sekali lagi saya mau katakan di sini bahwa melayani Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam kapasitas apapun yang Tuhan telah percayakan kepada kita, yuk kita sambut dengan penuh sukacita. Amin saudara-saudara. Karena melayani Tuhan adalah suatu kehormatan. Karena melayani Tuhan adalah suatu privilege. Melayani Tuhan adalah suatu anugerah. Oke, are we ready? Ini minggu keempat ya, Bapak Gembala tidak bersama-sama dengan kita. And I do believe that sometimes next week he will be coming back and joining us again and reading our church. Let me say that over the past 4 weeks or so, saya sungguh-sungguh sangat diberkati dengan firman Tuhan yang begitu luar biasa yang sudah disampaikan oleh our beloved brothers and sisters yang sudah dikasih kepercayaan untuk memberitakan firman Tuhan. Entah itu di Hope, entah itu di FOG, entah itu di ibadah hari Minggu kita. I personally have been very, very blessed. Di minggu pertama, kalau saya bisa summary sedikit ya, Brother Chris Catchpool berbicara tentang apa saudara-saudara? Tending to our temple. Tending to our temple. Itu satu khotbah yang cukup keras. Ya. Itu berbicara tentang bagaimana kita harus reform ourselves. Kita harus melihat hidup kita yang terdalam. Apakah benar kehidupan kita itu benar-benar memuliakan Tuhan. Minggu kedua, my brother Chris Teh Pangye. Judul khotbahnya apa? Tentang Ayub ya, tentang penderitaan Ayub. Satu bagian yang saya sangat benar-benar diberkati, it was very memorable for me, adalah ketika Brother Christian Teh Pangye, dia memberikan satu quotation dari Tim Keller yang mengatakan, God takes our misery and suffering so seriously that he was willing to take it on himself. Khotbah itu berbicara tentang penderitaan Ayub. Dan Tim Keller mengatakan di sini bahwa Tuhan itu tahu apa yang kita sedang hadapi saat ini. Penderitaan kita, kesesakan kita. For he was willing to take it on himself. Tuhan tahu penderitaan kita. Sampai-sampai Tuhan terlebih dahulu telah menderita bagi kita. Kasih setianya begitu besar bagi kita anak-anak Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat benang merahnya di situ, Brother Christian Teh Pangye itu berbicara tentang kasih karunia. Kemudian minggu lalu, I was very much blessed by my brother Reza Hadjanto. Satu summary points dari khotbahnya Reza, kalau saya bisa bacakan di sini dengan bahasa Indonesia. Keselamatan kita bukan oleh karena usaha baik kita. Our salvation is not because of our good work. Tapi semata-mata sekali lagi oleh karena kasih karunia Allah yang begitu besar. Kasih karunia itu akan datang kepada setiap kita yang mengaku kita adalah orang berdosa. Yang butuh kasih karunia itu. Yang butuh visitation dari Tuhan. Dan kita akan menerima keselamatan. Jadi lagi-lagi itu berbicara tentang kasih karunia. And today I want to take it one step further. Karena kita telah menerima kasih karunia, apa yang kita bisa lakukan untuk membalas kasih setia Tuhan yang begitu besar. Let me say this to you. Regardless whatever things that you can do for the Lord, apapun yang sudah kita lakukan, apapun yang sedang kita lakukan, atau apapun yang kita akan lakukan, itu tidak akan pernah cukup untuk membalas kasih setia Tuhan yang begitu besar. Betul saudara-saudara?
Sekali lagi, apapun yang sudah kita lakukan, sedang kita lakukan, dan akan kita lakukan, tidak pernah cukup untuk membalas kasih setia Tuhan yang begitu besar. Whatever money that you have given for the mission of God's work will never ever be sufficient to repay for what God has done to us. Waktu yang telah kita berikan untuk melayani pekerjaan Tuhan will never ever be enough for us to repay the goodness of God in our life. Anda bisa menjadi prayer warrior. Ya. Ini prayer warrior lagi trending topik nih di gereja kita. Ya. Anda bisa jadi prayer warrior. Setiap hari Sabtu pergi kemana? Pergi ke Mount Sunnybank. Ya. Minggu kemudian pergi ke Mount Tambourine. Ya. Senin pergi ke Mount mana lagi? Mount Omni ya. Okay. Selasa pergi Mount kemana saja saudara-saudara. Will never be sufficient to repay the goodness of God in our life. Kasih karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita. But does it mean kita stop doing nothing? No. Kita tetap harus memberikan yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Amin saudara-saudara. Ya. Brother Caleb juga waktu itu di kita punya Hope juga salah satu poinnya adalah ketika hari masih siang ya kita tetap giat untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, going back to my question, how can we respond to the grace of God that we have received? Ada banyak yang bisa kita lakukan, tapi hari ini saya akan jawab sesuai dengan judul khotbah saya, yaitu Building Our Intimate Relationship with God. Sekali lagi, Building Our Intimate Relationship with God. Atau dalam bahasa Indonesia yang gampang, hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan. Sorry, saya nggak ada slides presentation. Entah kenapa, kalau sharing firman Tuhan, saya merasa lebih bebas kalau saya mengarit tanpa ada slides presentation. But of course, one thing that I wish my wife was here with me. Ya. Saya nggak tahu kenapa kalau istri saya ada di depan saya tuh rasanya lebih kuat, saudara-saudara. Ya. Soalnya saya di depan saya lihatnya Yefta terus sekarang. Okay, anyway, are you ready for the words of God? It's just about to start here. Okay, building our intimate relationship with God. Bergaul dengan Tuhan. Kita akan baca dari dua bagian. Yohanes 15, 4-5. Yohanes 15, 4-5. Kemudian kita akan lompat ke Yohanes 15 ayat ke-15. I'll give you a bit of time here to find the chapters that you are looking for there. John 15, verse 4 and 5. Udah dapat semua? Yuk dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Izinkanlah saya membacakan Yohanes 15 ayat yang ke-15. Yohanes 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Sekali lagi, izinkanlah saya membacakannya bagi saudara. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perumpamaan pokok anggur itu perumpamaan yang sangat terkenal ya. Ranting kalau sudah tidak attach lagi ke pokoknya tidak akan menghasilkan apa-apa. Tetapi ranting yang masih attach ke pokoknya dia akan menjadi berbuah ya, berbuah memberikan buah
yang sangat luar biasa. Okay? Yang menjadi yang sangat menarik bagi saya di sini adalah Tuhan mengatakan tinggallah di dalam aku. But he does not stop there. Dia continue. Dan aku di dalam kamu. Di sini saya lihat satu hubungan intimate relationship yang begitu luar biasa. Satu hubungan yang sifatnya reciprocal. Ya. Satu memberi, satu menerima. Tuhan bisa aja bilang, tinggallah di dalam aku, full stop. Tapi di situ saya juga lihat kerinduan bagi Tuhan untuk Tuhan ada tinggal di dalam kita. Amin saudara-saudara. Nanti kita akan bahas terlebih jauh tentang hal itu. Di Yohanes 15, wow. Saya betul-betul mengucap syukur. Ini satu hal yang luar biasa ketika saya baca ini. Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Khalik pencipta bumi dan segala semesta. Semuanya ada karena Dia yang menciptakan. But at the same time, Dia memanggil kita sebagai apa saudara-saudara? Dia memanggil kita sebagai sahabat. Langsung saya teringat satu lagu dari Israel Houghton. Judulnya apa? I am a friend of God. 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 He calls you friend. He calls me friend. He calls us friend. Wow, itu sungguh luar biasa. Allah memanggil kita sebagai sahabatnya. Ada 4 poin yang saya akan bagikan dari renungan firman Tuhan pada hari ini. Poin yang pertama, Allah yang terlebih dahulu initiate that relationship with us. Allah adalah pribadi yang terlebih dahulu membuat satu rancangan yang besar untuk mau bergaul dengan kita, manusia-manusia ini. Allah kita begitu besar, pencipta bumi dan segala seisinya. Tapi sekali lagi Allah kita rindu untuk bergaul dengan kita. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Dan kita tahu Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Kita adalah makhluk ciptaannya Tuhan yang jauh lebih sempurna dari binatang atau tumbuhan. Binatang dan tumbuhan, dia tidak diciptakan untuk bisa membangun satu relationship dengan Tuhan. Tetapi kita diciptakan sesuai gambar dan sesuai rupa Allah. Supaya Allah bisa membangun that intimate relationship with us. Sekali lagi, ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, Dia tempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Ada satu ulasan tentang kitab Kejadian yang mengatakan demikian. Allah berbincang-bincang dengan Adam dan Hawa sebelum mereka jatuh dalam dosa. Berbincang-bincang. Kata yang dipakai di situ adalah berbincang-bincang, saudara-saudara. Ya. Kalau berbincang-bincang itu siapa yang berbincang-bincang? Biasanya teman ya, teman. Sahabat itu berbincang-bincang. Kalau atasan dan bawahan, atasan kasih perintah. Betul ada saatnya Allah memberikan perintah kepada manusia. Tetapi di Taman Eden waktu itu, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Supaya Allah bisa membangun satu intimate relationship dengan manusia. Berbincang-bincang dengan manusia. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. Musa berbicara muka dengan muka seperti Allah berbicara dengan temannya. Ketika Adam dan Hawa jatuh dari dosa, sebetulnya Allah dan kita itu nggak bisa lagi bersatu. Karena dosa dan kekudusan tidak bisa mencampur jadi satu. Tapi sekali lagi, kerinduan Allah untuk membangun relationship dengan kita, manusia. Ketika kita jatuh dalam dosa, Allah mencari manusia. Pernah saya beritakan demikian, saudara-saudara. Bedanya kita dengan malaikat. Apa, saudara-saudara? Kalau malaikat jatuh dalam dosa, Allah campakkan Lucifer. Tetapi ketika kita manusia jatuh dalam dosa, Allah tidak melihat tahtanya sebagai sesuatu yang Dia harus pertahankan. Dia mau turun ke dunia ini, cari kita,
memberikan kasih setianya karena Allah begitu rindu untuk bergaul dengan kita. Ada amin di situ, saudara-saudara. Ada amin di situ. Itu berbicara tentang kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Rancangan Tuhan yang begitu indah di dalam kehidupan kita sebagai manusia-manusia. Allah terlebih dahulu ingin building the intimate relationship with us. Poin yang kedua, of course, ya, dalam hubungan manusia ya, kalau seorang pria menyatakan bahwa aku ingin membangun hubungan dengan seorang wanita dan ada respon balik, pasti prianya akan senang. Begitu juga dengan Allah. Poin yang kedua, Allah berkenan dengan pribadi yang rindu bergaul dengan Tuhan. Allah berkenan dengan pribadi yang rindu bergaul dengan Tuhan. Kita akan belajar dari dua pribadi. Pribadi yang pertama adalah Raja Daud. Ya. Mazmur 27 ayat 4. Daud katakan demikian. Izinkan saya membacakan bagi saudara. Mazmur 27 4. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baitnya. Digubah menjadi satu lagu yang sering kita nyanyikan. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Apa kerinduan Daud? Di chorusnya kita nyanyikan. Dan menikmati, apa saudara-saudara? Baitnya. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati baitnya. Dan menikmati baitnya. Daud punya anak, namanya Salomo. Ya. Salomo itu sudah luar biasa. Ketika Tuhan tanya sama Salomo, Salomo, kamu mau minta apa? Ya. Salomo tidak minta kejayaan. Salomo tidak minta musuh-musuhnya hancur di depan dia. Salomo tidak minta kekayaan. Yang Salomo minta apa? Wisdom. Betul? Wisdom. Tapi bagi saya, papahnya itu jauh luar biasa. Permintaannya kepada Tuhan, dia meminta tinggal di dalam hadirat Tuhan seumur hidupnya. Mazmur 27 ayat 8. Daud berkata demikian. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Dengan kata lain, Daud tidak mencari berkat Tuhan. Tapi yang Daud cari adalah wajah Tuhan. Karena Daud tahu, dia benar-benar tahu. Ketika dia memiliki Tuhan, dia memiliki segalanya. Oleh karena itu Tuhan sungguh berkenan kepada Daud. Padahal dia satu pribadi yang penuh kekurangan. Tapi keinginannya itu untuk selalu mau dekat dengan Tuhan. Daud tidak mau relasi dengan Tuhan itu putus. Apa ketakutan Daud yang paling luar biasa? Apakah ketika dia dikejar-kejar oleh Raja Saul? Atau ketika dia dikepung oleh pasukan dari anaknya sendiri yang bernama Absalom? No, bagi saya ketakutan dari Daud yang paling luar biasa adalah ketika roh Tuhan tidak lagi bersama-sama dengan dia. Daud katakan, jangan ambil rohmu dari dalamku. Hari ini kita berbicara tentang sahabat. Ya. Bagi saya, kalau saya bisa mendefinisikan apa arti sahabat. Ya. Sahabat itu adalah orang yang pertama Anda cari ketika Anda dalam permasalahan. Ya. Saya coba mendefinisikan sahabat seperti itu. Orang pertama yang Anda telepon ketika Anda dalam satu masalah. Kalau Anda tanya kepada saya, sahabat saya siapa? Saya rasa Anda semua tahu ya, kalau saya ada masalah, siapa yang saya panggil? San, ya. Apa aja ya? San. San itu istri saya. Tapi terlebih dari itu, dia adalah sahabat saya. Orang pertama yang saya cari
ketika saya ada masalah. Kenapa Sansan? Karena dengan Sansan, saya bisa mengekspresikan apa yang saya alami pada waktu itu. Dengan Sansan, saya bisa mengekspresikan unek-unek saya pada saat itu. Dengan Sansan, saya bisa mengekspresikan situasi hati saya. Dengan Sansan, saya bisa mengekspresikan pergumulan saya yang begitu berat dengan pekerjaan saya pada saat ini. Dan saya tahu di atas kesemuanya itu, Sansan tidak akan menghakimi saya. Di atas kesemuanya itu, saya tahu Sansan tidak akan berkata, kamu sih gini, kamu sih gitu. No, di atas kesemuanya itu, saya tahu Sansan adalah pribadi yang mengerti saya. Itu bagi saya definisi seorang sahabat. Ketika Daud ada di titik terbawah di dalam kehidupannya, ketika Daud ada di dalam penderitaannya, ketika Daud ada di dalam satu kekecewaan yang begitu besar di dalam kehidupannya, siapa yang Daud cari? Daud bisa mencari penasihat-penasihatnya. Daud adalah seorang raja. Dia punya penasihat ekonomi, ya. Dia punya penasihat tentang strategi perang. Daud itu punya prawira yang luar biasa, dicatat di dalam Alkitab. Prawira-prawiranya Daud. Tapi di atas kesemuanya itu, Daud mencari sahabatnya yang terutama. Siapa itu? What a friend we have in Jesus. What a friend David has in Jesus. Dan Tuhan sangat berkenan dengan pribadi Daud ini yang senantiasa rindu tinggal di dalam baitnya, membangun intimate relationship dengan sahabatnya yang sejati, yaitu Allah pencipta langit dan bumi, Bapa kita yang setia. Pribadi yang kedua, pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Secara singkat saya mau bahas tentang Henok, ya. Henok dicatat sebagai seorang pribadi yang bergaul dengan Tuhan. Jelas-jelas Alkitab katakan Henok bergaul dengan Tuhan. Berapa lamanya? Lebih dari 300 tahun. Henok setia bergaul dengan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan Henok walks with God. Walks with God. Jadi saya coba mengilustrasikannya itu, saya coba bayangin Henok dengan Tuhan. Walks with God itu berarti berjalan berdampingan. Betul saudara-saudara? Walks with God, berjalan samping-sampingan saudara, berdampingan. Ya. Enggak Tuhan berjalan di depan Henok atau Henok berjalan di depan Tuhan. Tapi dikatakan di situ berjalan berdamping-dampingan. Kalau saya lihat di YouTube, ya Pak Jokowi sedang jalan dikawal dengan ajudannya. Ajudannya itu biasanya di belakangnya. Ya. Pak Jokowi, presiden, ajudan ada di belakangnya. Oke. Tetapi dikatakan di sini Henok berjalan berdampingan dengan Tuhan. Oke. Itu menunjukkan satu pertemanan, satu persahabatan yang luar biasa dari Henok dengan Tuhan. Saya jadi ingat khotbahnya Iwan waktu itu. Ya, dia jalan-jalan ke South Bank, ya. Berjalan berdamping-dampingan dengan istrinya. Luar biasa sekali, ya. Kok Iwan tidak berjalan di depan Eris? Saya kadang-kadang suka nakal, saudara-saudara. Kalau jalan sama Sansan itu sering kecepatan, ya. Sering kecepatan, Sansan bilang, kamu tuh kok istri selalu ditinggal. Jadi suami jangan berjalan lebih cepat daripada istri. Betul, ya? Kita semua tiru kok Iwan. Berjalan berdamping-dampingan dengan istri kita tercinta. Karena berjalan berdamping-dampingan itu menunjukkan ada satu pertemanan, satu persahabatan dari suami istri yang sungguh-sungguh sangat diberkati oleh Tuhan. Semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Oke, kok Iwan? Yes? Oke, good. Is that all good? Ya, poin kedua, Tuhan rindu dengan pribadi yang rindu untuk bergaul dengan Tuhan. Ketiga, saya akan bicarakan tentang the power of intimacy. The power of intimacy. What is the outcome ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan?
What is the outcome? Ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan. Keintiman dengan Tuhan mendatangkan kepenuhan hidup. Keintiman dengan Tuhan mendatangkan kepenuhan hidup. Hidup yang penuh sukacita. Sekali lagi, ranting dan pohon harus selalu menyatu untuk menghasilkan buah. Ada seorang teolog yang terkenal namanya Blaise Pascal. Dia katakan di dalam kehidupan manusia ada satu rongga kosong yang cuma bisa diisi oleh Tuhan. Anda kenal satu aktris terkenal di zamannya bernama Marilyn Monroe? Yes, Marilyn Monroe. Itu sangat terkenal sekali. Ya. Itu sangat cantik sekali. Film-filmnya selalu box office. Ya. Film-filmnya kalau revenue-nya itu di equivalent dengan today's dollar, we talking about billions of dollar. Satu pribadi yang sungguh terkenal, tapi di akhir kehidupannya dia overdose. Ya. Overdose dan dia meninggal. Kenapa? Karena ada satu rongga di dalam kehidupannya yang tidak bisa diisi oleh apapun. And what a pity that itu tidak diisi dengan menerima Tuhan sebagai juru selamatnya yang hidup. Okay. Perempuan Samaria yang berdosa. Perempuan Samaria yang berdosa. Di sumur Yakub, saudara-saudara. Ya. Ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan air hidup. Ya. Dia mendapatkan air hidup. Dari saat itu, kehidupannya totally change, kehidupannya berubah. Dan kehidupannya menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ada satu kesaksian di sini. Saya punya asisten dosen, saya nggak sebut namanya siapa ya. Tapi asisten dosen saya ini latar belakang dari agama Konghucu ya. Latar belakang dari agama Konghucu. Tapi pada saat itu, sekitar 2 tahun yang lalu, dia ada di satu waktu di mana dia ekspor ya. Ekspor, dia mau observe tentang agama-agama lain juga ya. Of course, I took the opportunity. Saya bicara dengan pribadi ini, kalau agama Kristen itu bukan agama. Kalau kekristenan itu lebih berbicara tentang kita punya relationship. Yes. Christianity is not a religion. Christianity is a relation. Saya mengucap syukur, sudah begitu lama saya nggak ketemu sama dia. 3 minggu yang lalu, saya telepon pribadi ini. Saya tanya sama pribadi ini, apa kabarnya ya. Saya sempat juga sharing sama dia tentang kekristenan. Dan pada waktu itu sekitar tahun 2020 kalau pas saya ada bagian memberikan pelayanan firman di ibadah online, saya juga kasih tahu ke dia, nanti malam Koko ada sharing loh. Kamu dengerin dong, siapa tahu kamu diberkati ya. Singkat cerita, setelah kita nggak bertemu begitu lama, saudara-saudara. 3 minggu yang lalu saya telepon pribadi ini, dan dia kasih saya berita yang sungguh luar biasa. Dia katakan apa, saudara-saudara? Bahwa dia telah menemukan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Dan puji Tuhan, saudara-saudara. Tanggal 16 April ini, Kotomi bisa datang nggak? Saya mau dibaptis. Aduh, segala kemuliaan bagi Tuhan. Dia sharing kepada saya, di titik terlemah saya, Kotomi. Di titik di mana saya merasakan kegagalan di dalam kehidupan pribadi saya. Di dalam pekerjaan saya. Di situ saya benar-benar dengan jelas. Ada satu suara mengatakan kepada saya bahwa hidupmu so precious to me. You are so precious to me. Dia menemukan Tuhan. Dia menerima Tuhan. Dan hidupnya sekarang menjadi hidup yang totally change. Ya. Dia langsung cari itu Alkitab. Dia pelajari itu Alkitab. Dia cari buku-buku renungan. Dan sekarang kalau saya ketemu sama dia, kita bisa doa sama-sama. Amin, saudara-saudara. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Okay. The power of intimacy. Keintiman dengan Tuhan itu memberikan kekuatan bagi setiap kita yang mungkin pada saat ini sedang menghadapi season di mana kita menghadapi banyak tantangan. To be honest, saya sedang menghadapi banyak tantangan di tempat pekerjaan saya. Tantangan demi tantangan, satu belum selesai, satu datang lagi.
Satu belum selesai, satu datang lagi lebih besar lagi. Tetapi ketika saya sedang mempersiapkan firman Tuhan ini, justru di situ saya bangun intimasi dengan Tuhan dan saya mendapatkan kekuatan. Amin, saudara-saudara. Ketika kita building our intimate relationship with God, kita mendapatkan kekuatan ketika kita menghadapi tantangan. Daud begitu intim dengan Tuhan. Ketika Daud harus melawan Goliat, dia katakan kepada Goliat, engkau datang dengan tombakmu, dengan gadamu, dengan perisaimu, tapi aku datang bersama dengan nama Tuhan, Karib pencipta langit dan bumi. Saya yakin keintiman yang Daud telah bangun dengan Tuhan, give him the confidence untuk dia menghadapi tantangan demi tantangan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, the power of intimacy. Ketika kita building our intimate relationship dengan Tuhan, di situ kita akan mendapatkan kuasa di dalam pelayanan kita. Ketika Tuhan meninggalkan rasul-rasulnya, dia katakan, tetap building intimacy dengan aku. Berdoa, berdoa, dan berdoa. Dan kita tahu pada hari Pentakosta ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan pelayanan mereka adalah pelayanan yang penuh kuasa. Ketika Petrus berdoa, ribuan orang diselamatkan. Ketika Petrus berdoa, ribuan orang diselamatkan. Ketika Petrus berjalan, bayangannya aja orang bisa sembuh. There is the power of intimacy with the Lord. Poin yang keempat, ini akan menjadi poin saya yang terakhir. Bagaimana kita bisa menjaga keintiman kita dengan Allah? Gampang saja. Yang pertama, sediakan waktu untuk kita selalu bersekutu dengan Tuhan. Mazmur 46 ayat 11. Katakan, diamlah dan ketahuilah akulah Allah. Kata kuncinya di situ apa, saudara-saudara? Diamlah. Diamlah. That is about building our quality time with the Lord. Building our intimacy dengan Tuhan. Menyediakan waktu yang khusus untuk kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Maria dan Marta, bedanya apa? Marta terlalu disibukkan dengan apa yang bisa dia lakukan untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Maria lebih memilih untuk ada di kakinya Tuhan, menikmati Tuhan itu sendiri. Okay? Atau Ko Iwan juga katakan slow down ya katanya. Slow down. Ya. Kadang-kadang kita terlalu disibukkan atau kita terlalu mengalir dengan dunia yang begitu cepat. Sampai-sampai kita lupa untuk slow down. Sehingga kita tidak bisa mendengar lagi suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang kita bisa lakukan untuk membangun intimasi dengan Tuhan? Of course, baca firman. Okay. Ada satu pendeta yang katakan, no Bible, no breakfast katanya. No Bible, no breakfast. Baca firman, 4 pasal setiap hari, 1 Alkitab bisa selesai. Ya. Kalau Anda suka baca koran Kompas, pastikan Anda lebih suka baca Alkitab. Karena Alkitab adalah kompas untuk kehidupan kita. Amin. Kalau Anda suka baca koran Jawa Pos, pastikan Anda lebih suka untuk baca Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab adalah surga pos. Kalau Anda suka baca koran Media Indonesia, pastikan Anda lebih suka baca Alkitab. Karena Alkitab adalah media keselamatan. Amin. Dan yang ketiga, pastikan kita bangun mezbah doa kita kepada Tuhan. Daniel, di saat-saat dia ada di Babylon, 3 kali sehari dia berdoa menghadap ke Yerusalem. Daud, dia berdoa 7 kali sehari. Ada satu cerita. Seorang hamba Tuhan yang senior, dia terkenal ya, kehidupan doanya. Sehari dia bisa doa 6 jam. Ya. Kemudian ada satu hamba Tuhan junior yang dikasih kesempatan untuk melayani di gerejanya.
hamba Tuhan yang junior ini kemudian tanya sama hamba Tuhan yang senior, Om, kok bisa sih Om? Katanya Om kalau doa itu sehari bisa 6 jam ya? Oh betul itu. Saya kalau berdoa itu 6 jam sehari. Pagi 2 jam, siang 2 jam, malam 2 jam. Ya. Kemudian hamba Tuhan yang junior ini bertanya kepada hamba Tuhan yang senior, itu yang didoain apa aja Om? Ya. Minta apa aja? Jawaban dari hamba Tuhan yang senior, yang terngiang-ngiang bagi hamba Tuhan yang junior. Hamba Tuhan yang senior katakan apa? Berdoa itu sedikit meminta, tapi banyak menyembah. Berdoa sedikit meminta, tapi banyak menyembah. Pastikan kita bangun intimacy, our intimate relationship dengan Tuhan, dengan mezbah, pujian dan penyembahan kita. Saya pernah katakan, di dalam satu kebaktian, satu ibadah hari Minggu seperti ini ya, semua bagian itu penting. Semua bagian penting. Ya. Mungkin tim musik bisa persiapkan. Ya. Semua bagian itu penting. Ya. Tapi saya bisa katakan di sini, satu bagian yang paling menarik buat Tuhan. Ya. Satu bagian yang paling menarik buat Tuhan, bukan khotbahnya saudara-saudara. Saya rasa apa yang saya khotbahkan pada hari ini, bagi Tuhan biasa-biasa aja. Karena Tuhan adalah firman adanya. Tetapi satu bagian yang paling menarik bagi Tuhan adalah ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin saudara-saudara. Jadi pastikan ketika kita datang di dalam mezbah pujian dan penyembahan kita, kita berikan yang terbaik. Build your intimate relationship with the Lord in your praises and in your worship. Kalau saya bisa summarize, ada 4 poin yang saya bagikan pada hari ini. Allah terlebih dahulu mau membangun that relationship dengan kita. Allah berkenan dengan pribadi-pribadi yang rindu bergaul dengan Tuhan. The power of intimacy. Ketika kita membangun relationship in God, kita mendapatkan kepenuhan hidup. Kita mendapatkan kekuatan. Kita mendapatkan jawaban. Dan pastikan kita bangun the intimate relationship di dalam mezbah doa kita, mezbah pujian dan penyembahan kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan di dalam hidup kita. Kita ada di dalam hidupnya Tuhan. Menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Khotbah yang sederhana ini, hamba berdoa kiranya bisa menjadi satu kekuatan buat kami semua. Kiranya bisa memperbarui komitmen kami untuk kami semakin mau dekat dengan Tuhan. Untuk kami mau semakin membangun our intimate relationship with you, Lord. Tuhan, siapakah kami ini sekali lagi? Tapi Tuhan mau menjadikan kami sebagai sahabat-sahabatnya Tuhan. Sebagai teman-temannya Tuhan. Dan Engkau yang terlebih dahulu initiate that relationship with us. Kami sungguh bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Mempunyai Bapa yang sungguh setia. Mempunyai sahabat yang senantiasa berjalan bersama dengan kami in every season of our life. Tuhan, dapatkan kehidupan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu rindu untuk membangun our intimate relationship dengan Engkau. Seperti Daud yang selalu rindu untuk ada di dalam hadirat Tuhan. Seperti Henok yang selalu rindu untuk berjalan side by side with you, Lord. Di dalam keintiman kami dengan Engkau, kami mendapatkan kekuatan. Di dalam keintiman kami dengan Engkau, kami mendapatkan jawaban. Di dalam keintiman kami dengan Engkau, kami mendapatkan kuasa di dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau disenangkan dengan mezbah ibadah doa kami. Tuhan, Engkau disenangkan dengan mezbah pujian dan
penyembahan kami. Oh Lord, what is it that we can do to repay your goodness for us? To repay the grace that you have given to every single one of us. Hari ini, sekali lagi kami mau membangun komitmen kami untuk menjadi sahabat-sahabat Tuhan.